Judul apakah planet Mars bisa menjadi rumah kedua bagi manusia? Kepada yang menyampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan hingga kita semua dapat hadir pada kegiatan presentasi esai kelas 12 hari ini. Marilah kita berselawat atas baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang telah benderang seperti sekarang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Kasuan Bina Manado, Ustaz Idin Birandi Hermawan, ST, yang telah meng-ACC penjuruan esai saya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Kamila sebagai pemutih hari ini. Ustaz Kamila merawat sarjana agama. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing saya dan juga wali kelas saya, Ustaz Kelvin Rifan Tauri, SPD. Beliau telah banyak membantu saya, banyak memberikan saran dalam proses penyusunan esai saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah hadir untuk menyaksikan proses presentasi yang akan saya bawakan. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihan Firman Hanafi dari kelas 12 Ramawa. Kali ini saya akan mempresentasikan esai yang berjudul Apakah Planet Mars bisa menjadi rumah kedua bagi manusia? Mengapa sih saya memilih judul esai ini? Saya memilih judul esai ini dikarenakan saya memiliki ketertarikan terhadap astronomi, teknologi, dan juga IPA. Mari kita masuk ke materi pembahasan. Yang pertama adalah masalah pada bumi. Manusia telah menjadikan planet bumi sebagai rumah selama 3 juta tahun lamanya. Selama 3 juta tahun lamanya itu, manusia telah melewati berbagai jenis zaman dari zaman purba hingga ke zaman sekarang yang kita dipenuhi oleh teknologi. Teknologi ini sejujurnya sangat membantu kita dalam banyak hal seperti pekerjaan, transportasi, komunikasi. Namun beberapa dari teknologi tersebut justru berdampak negatif bagi keadaan bumi kita. Bumi kita saat ini menunjukkan tanda-tanda yang sangat mengkhawatirkan, yang membuat manusia risau. Apakah bumi masih pantas untuk ditinggali? Apakah berapa lama lagi manusia bisa hidup di bumi? Tanda-tanda seperti pemanasan global, kerusakan alam, cuaca yang ekstrim, terus mencairnya es di kutub. Hal itu disebabkan oleh penuaan bumi dan juga penipisan lapisan ozon. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya ingin menunjukkan sebuah video. Surface, a gas called ozone surrounds the planet. The ozone layer acts as a barrier 15 to 35 kilometers above Earth's surface. A gas called ozone surrounds the planet. The ozone layer acts as a barrier between Earth and ultraviolet radiation from the sun. However, pollution has caused the ozone layer to thin, exposing life on Earth to dangerous radiation. Earth's atmosphere is made up of 6 layers. The second layer, called the stratosphere, contains the ozone layer. The ozone layer is made up of a highly reactive
exposed to ultraviolet rays in the atmosphere, they break down into substances that include chlorine. The chlorine reacts with the oxygen atoms in ozone and rips apart the ozone molecule. Areas of damage in the ozone layer are often called ozone holes, but that name is misleading. Ozone layer damage is more like a thin patch, with the thinnest areas near the poles. The ozone layer above the Antarctic in particular has been impacted by pollution since the mid-1980s. There, the region's low temperatures speed up the conversion of CFCs to ozone-damaging chlorine. About 90% of CFCs currently in the atmosphere were emitted by industrialized countries in the northern hemisphere. In 1989, the Montreal Protocol banned the production of ozone-depleting substances. Since then, the amount of chlorine and other ozone-depleting elements in the atmosphere have been falling. Scientists estimate that chlorine levels will return to their natural state in about 50 years. By then, the Antarctic ozone hole will shrink to smaller than 8 million square miles. Nah, itu tadi adalah video mengenai penjelasan tentang lapisan ozon. Next slide. Next slide. Oke. Jadi dari video tersebut, lapisan ozon adalah lapisan atmosfer yang berada di lapisan kedua yang disebut stratosfer. Lapisan ozon ini terdiri dari 3 unsur atom yang bergabung. Lapisan ozon ini menipis dikarenakan adanya bahan kimia berupa karbon, klorin, dan klorida. Pelaku utamanya adalah klorida, atau orang boleh sebut itu sebagai bahan perusak ozon, seperti AC, bahan perusak ozon seperti AC, kulkas, dan juga dapat disebabkan oleh polusi seperti gas buangan kendaraan dan pabrik. Terutama pada bagian Antartika, lapisan ozon penipisannya semakin cepat dikarenakan suhu di sana yang terbilang sangat tinggi. Suhu yang sangat tinggi itu justru mempercepat penipisan lapisan ozon itu. Lapisan ozon berguna sebagai sunscreen untuk bumi kita, sunscreen untuk tabir surya. Dia melindungi bumi dan juga manusia dari sinar UV, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini sangat berbahaya jika terkena langsung ke manusia, dapat menyebabkan kanker kulit. Maka dari itu, lapisan ozon ini terbentuk untuk melindungi manusia dan juga sisi bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini pertama kali ditemukan pada tahun 1913 oleh fisikawan Prancis bernama Charles Fabry dan Henry Michel. Mereka menggunakan lapisan tersebut, mereka menemukan lapisan tersebut menggunakan spektroskopi. Nah, tidak hanya itu saja yang menyebabkan kerusakan pada bumi. Bumi juga semakin banyak tanda-tanda negatif dikarenakan juga dampak penuaan pada bumi. Bumi diperkirakan sudah berumur sekitar 4,5 miliar tahun. Bumi kita sudah terbilang tua, dilihat dari kondisi lapisan ozon yang menipis dan juga banyaknya lempengan bumi yang bergeser. Lempengan bumi ini bergeser dapat mengakibatkan gempa bumi, tsunami, tenggelamnya sebuah pulau, atau bahkan dapat melahirkan pulau baru. Mengapa sih lapisan lempengan bumi ini bergeser? Hal itu dikarenakan lapisan teratas dari lapisan membrane tektonik ini ia menguat dan mendingin, makanya ia akan tenggelam dan menarik lapisan di bawahnya yang lebih hangat daripada dia untuk ke atas, menggantikan dia. Next. Nah, dari masalah-masalah itu manusia mulai berpikir, apakah di alam semesta yang luas ini apakah terdapat kehidupan lain selain di bumi, atau mungkin terdapat suatu tempat yang memungkinkan manusia untuk tinggal di sana.
Hingga akhirnya para peneliti memulai pencarian dari ke bulan sampai ke planet-planet dan menemukan sebuah planet yang bisa dibilang strukturnya mirip dengan yang ada di bumi. Planet itu adalah planet Mars, atau biasa juga disebut sebagai planet merah. Planet Mars memiliki banyak kesamaan struktur dengan bumi, dari permukaannya yang berbatu, kering, dan berdebu. Tidak hanya permukaan saja yang mirip, Mars juga memiliki beberapa struktur lain seperti gunung berapi dan juga lembah dan lain-lain. Gunung berapi di Mars atau gunung berapi yang bernama Olympus Mons merupakan salah satu gunung berapi terbesar di tata surya. Ia tingginya mencapai 3 kali lipat dibanding gunung Everest, mencapai 21,9 km dengan diameter basalnya mencapai 600 km. Gunung Olympus Mons ini memiliki karakteristik yang cenderung sangat berbeda jauh dengan gunung berapi yang berada di bumi. Puncaknya yang cenderung datar memberi kesan seperti perisai. Gunung Olympus Mons pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh Giovanni Legnini, seorang astronom Italia. Ia menemukan gunung itu pada saat sedang melakukan pengamatan terhadap planet Mars. Ia melihat terdapat sebuah titik cahaya yang ia namakan Nix Olympica atau salju Olympus. Namun pada tahun 1958 dengan bantuan radar para ilmuwan, mereka mengkonfirmasi bahwa cahaya tersebut adalah gunung berapi, hingga nama Nix Olympica diubah menjadi Olympus Mons. Next. Tidak hanya gunung saja yang berada di sana, terdapat juga lembah terbesar di tata surya yang bernama Valles Marineris. Lembah ini membentang sejauh 3.000 km dengan kedalaman 8 km. Asal-usul lembah ini masih tidak diketahui. Namun, hipotesis utamanya mengatakan bahwa lembah ini berasal dari retakan pada planet Mars pada miliaran tahun lalu di saat planet ini mendidih. Lembah ini ditemukan oleh wahana antariksa Marineris 9 pada tahun 1971. Nah, di Mars juga para peneliti menemukan terdapat jejak siklus air. Dahulu Mars memiliki sumber air, namun air pada permukaan Mars menghilang sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu bersama dengan atmosfer. Hal itu dapat dibuktikan karena terdapat jejak pantai kuno di permukaan Mars. Permukaannya yang cenderung kering dan memiliki retakan seperti bekas sungai kering. Namun, teori bahwa Mars memiliki siklus air masih menjadi kontroversi di kalangan ilmuwan. Next. Air pada permukaan Mars, walaupun di Mars sampai sekarang, misalnya contohnya di Mars sampai sekarang masih terdapat air tidak akan mampu mempertahankan wujud cairnya. Ia akan membeku dikarenakan suhu di Mars yang sangat tinggi dan juga pengaruh atmosfernya yang sangat tipis, dikarenakan tekanan gravitasi tidak mampu menahan atmosfer pada planet Mars. Mars memiliki 2 jenis lapisan es di kutub. Es di kutub utara, es yang didominasi dengan kandungan H2O atau air, seperti es biasanya. Namun, es pada kutub selatan, es di sana bercampur antara karbon dioksida dan juga air. Next. Walaupun bumi dan Mars banyak memiliki struktur yang sama, namun nyatanya Mars dan bumi memiliki komposisi atmosfer yang sangat berbeda jauh. Mari kita bandingkan. Bumi memiliki 78% kandungan nitrogen dan 21% kandungan oksigen. Ada juga 1% kandungan argon dan 0,04% karbon dioksida. Sedangkan Mars memiliki 95% kandungan karbon dioksida, 3% kandungan nitrogen, 1,6% kandungan argon dan 0,13% oksigen. Mars juga langitnya ditutupi oleh banyaknya debu hingga membuat langit Mars terlihat seperti kecoklatan. Jadi untuk manusia hidup di Mars, tantangan terbesar bagi manusia adalah membuat lingkungan yang membuat manusia bernafas dengan lancar. Hal itu membuat para ilmuwan berpikir untuk mengubah karbon dioksida
pada atmosfer Mars menjadi oksigen. Para ilmuwan mengatakan jika ingin mendapatkan pasokan oksigen berkelanjutan, mereka harus mengubah karbon dioksida menjadi oksigen langsung dari atmosfer. Next. Pada tanggal 20 April 2021, penjajah Perseverance milik NASA menggunakan robot MOXIE (Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment) berhasil mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. MOXIE dapat menghasilkan 5 gram oksigen murni dalam waktu 30 menit. 5 gram oksigen itu cukup untuk membuat manusia bernafas selama 7-10 menit. Untuk tinggal di Mars, kita juga harus memperhatikan komponen-komponen berikut. Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup yang membantu dalam proses penyusunan ekosistem, seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, bahkan mikroorganisme lainnya. Namun, di Mars tidak terdapat mikroorganisme sama sekali. Bahkan makhluk hidup saja tidak ada di sana. Tumbuhan saja tidak dapat tumbuh di sana. Hal itu disebabkan oleh komponen abiotik yang sangat kurang dan sangat tidak mendukung. Komponen abiotik adalah benda mati yang juga termasuk dalam penyusunan ekosistem, seperti tanah, air, cahaya matahari, dan juga oksigen. Nah, tanah di Mars itu tidak terdapat tanah sama sekali. Permukaan di Mars itu bertumpuk oleh debu yang membentuk seperti yang kelihatan seperti tanah. Namun nyatanya itu sebenarnya bukan tanah, itu debu. Hal itu membuat bukan sebagian besar, semua tumbuhan itu susah untuk tumbuh di sana. Terus tidak hanya itu saja, Mars juga seperti yang tadi saya jelaskan, siklus air di Mars itu tidak ada. Lalu bagaimana manusia akan bertahan hidup jika tidak ada air di sana? Para peneliti mengatakan bahwa mereka ingin menjadikan lapisan es di Mars itu sebagai sumber air utama bagi manusia jika ingin membangun peradaban di sana. Terus manusia juga sangat membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Tidak hanya manusia, tumbuhan juga membutuhkan itu jika ingin melakukan penumbuhan tumbuhan di sana. Cahaya matahari apakah akan sampai ke planet Mars? Cahaya matahari dapat sampai ke planet Mars dengan kecepatan 300.000 km per detik dalam waktu 13 menit baru sampai ke Mars. Dan juga kita tidak akan melupakan komponen terpenting untuk hidup, yaitu oksigen. Bagaimana orang mau tinggal di Mars kalau tidak ada oksigen? Oksigen di Mars seperti dari komposisi tadi, oksigen di Mars hanya terdapat 0,13%. Nah, bagaimana kita akan hidup di Mars jika komposisi oksigen itu hanya 0,13%? Walaupun kita terpaku pada teknologi, NASA kan telah menemukan teknologi yang dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Apakah itu cukup? Justru tentu tidak, itu tidak akan cukup, karena dalam waktu 30 menit saja teknologi tersebut hanya mampu membuat manusia bernafas selama 7-10 menit. Nah, ini juga banyak yang ditanyakan tentang politik dan ekonomi yang mungkin akan terjadi di Mars jika peradaban di sana berhasil dibangun. Kondisi politik hukum di bumi tidak dapat dibawa ke Mars dikarenakan kondisi di Mars itu sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Hukum di Mars akan banyak mengalami perubahan tergantung kondisi yang mereka alami. Namun jika ditanya hukum apa yang paling efektif untuk ada di Mars, hukum itu saya akan menjawab hukum untuk mengurangi konflik yang mungkin terjadi di Mars. Karena mengingat bahwa sifat manusia yang tidak jauh dari konflik, mereka sangat tamak, maka dari itu saya memikir untuk hukum untuk mengurangi konflik yang ada di Mars. Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi di sana?
Sistem ekonomi yang paling masuk akal untuk dilakukan di sana adalah sistem barter atau pertukaran barang dan jasa untuk mengurangi terjadinya konflik. Kembali ke zaman purba itu kan ada uang untuk barang dan jasa. Rencana pembangunan polarisasi di Mars ini terbentuk berkat adanya rencana dari Elon Musk yang bekerja sama dengan NASA. Elon Musk dengan NASA berencana untuk mengirim 1 juta orang agar dapat membangun pemukiman skala besar yang mandiri. Elon Musk dan NASA ini menjaga agar umat manusia terhindar dari kepunahan. Makanya mereka berpikir untuk mencari tempat tinggal baru berhubung bumi yang sudah semakin krisis, sudah semakin menunjukkan tanda-tanda tidak layak huni. Program Mars dan NASA menciptakan program kolonisasi Mars SpaceX atau disebut OPP Mars. Program ini bertujuan utama untuk keberlangsungan hidup jangka panjang umat manusia. Kolonisasi ini dapat dicapai dengan kendaraan peluncur super berat yang dapat digunakan dan diproduksi secara massal, yang disebut Starship. Rencana pembangunan kolonisasi Mars ini telah banyak didukung oleh rakyat, telah banyak menerima kritik baik oleh umat manusia. Next. Nah, jadi pembahasan tadi adalah pembahasan dari saya. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa planet Mars adalah planet yang tidak dapat dihuni, di luar batas zona layak huni. Karena manusia jika ingin tinggal di sana, manusia harus mengatasi, pertama, mereka harus memikirkan masalah oksigen, dan itu hal yang sangat tidak mungkin. Kondisi sekarang saja NASA hanya bisa menciptakan 5 gram oksigen dalam waktu 30 menit. Sekarang manusia itu di bumi saja, kita hidup itu 1 hari 24 jam. Apakah cukup teknologi tersebut menyediakan oksigen dalam waktu 24 jam mencukupi juga kebutuhan bernafas manusia selama 24 jam? Itu kan tidak cukup. Terus kondisi atmosfer di sana sangat tipis, yang memungkinkan cahaya matahari itu dapat menyentuh langsung permukaan Mars, yang membuat manusia semakin tinggi resiko terkena kanker kulit. Dan juga mungkin jika ingin menanam tumbuhan di sana, tumbuhan itu tidak akan tumbuh dengan baik dikarenakan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi itu dapat menjadi racun bagi manusia dan juga tumbuhan. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan untuk Profesor Raisa. Pemaparan dari presentator adalah yang tadi bahwa ada banyak kesamaan antara planet Bumi dan planet Mars, tapi ada beberapa juga yang tidak persis dengan planet Bumi. Dan antaranya tadi oksigen yang kurang, walaupun ada teknologi yang dapat merubah, tapi untuk memenuhi kebutuhan oksigen 1 orang saja itu pasti sulit, karena kan 30 menit saja hanya menghasilkan sampai 7 detik 7 menit orang pernapas. Terus kandungan air yang tidak dapat mempertahankan bentuknya yang cair karena terlalu dingin, jadinya beku. Ya, mulai tadi terima kasih banyak Anda Rehan. Mungkin dari penguji 1 diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan saran. Tentu saja persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk pertanyaan yang sudah dipresentasikan saya di peserta pertama atau peserta kedua, tapi khusus untuk hari ini karena ayahnya tidak bisa siang, makanya diminta lagi. Dan untuk penyusunan judul sendiri waktu itu kan memang sudah sempat
betul ini Reno mau ambil judul ini, tapi insya Allah di dasar meeting informasikan bahwa siap untuk melakukan penelitian. Ya, jadi untuk judul ini kan memang sudah di perusahaan juga ya, yang saya lihat juga banyak referensi yang Reno ambil. Gitu. Dan kalau bicara masalah teknologi juga ya, kan tadi keberadaan di NASA, kemudian mereka melakukan penelitian terkait dengan luar angkasa sebenarnya. Berarti kan kalau ada yang punya keinginan tadi, punya keinginan atau passion untuk tentang astronomi, BMI, itu juga teruskan. Kalau tadi di profesor itu kan doa ya buat daerah. Kalau kita bisa memilih jurusan juga kuliah yang sesuai passion kamu. Nah, jadi kalau untuk tadi berarti yang bisa disimpulkan bahwa memang penjelasannya bahwa tidak ada planet yang memang planet lain yang sebagai tempat yang mengganti bumi. Yaitu memang bahwa kuasanya Allah dan memang Allah sudah menciptakan bumi sebaik-baiknya, penciptaan Allah untuk tempat tinggal manusia. Gitu ya. Jadi kalau makanya untuk materinya dengan saat ini itu kan ada kaitannya antara sains dan agama. Ya kalau orang-orang kan di NASA itu bisa jadi ada juga Muslim yang tergabung di sana ya, antara peneliti yang beragama Islam, yang akhirnya bisa jadi para peneliti NASA juga akhirnya mendapatkan daya yang sama dari mereka Muslim juga dalam hal tidak ada karena mereka ingin meneliti saja gitu, butuh bertahun-tahun. Mungkin kalau nonton film juga, saya pernah mencoba film juga, ada film yang antara bumi dan di atas ada kehidupan itu keren juga filmnya, tapi itu kan film nggak mungkin ya, maksudnya gimana ya, ada yang hidup di bumi sama ada yang hidup di atas gitu. Tapi kalau di atas itu katanya harus yang orang-orang kaya gitu kan, ada di film Amerika ya kan, gitu ada nggak boleh sembarang masuk. Dan itu kan memang orang Amerika itu memang terdepan ya dalam membuat sebuah cerita film gitu. Iya kan seperti itu. Nah jadi kalau tadi juga mau bertanya, ternyata kalau mau dari hasil KSL-nya mau bertanya, terus kalau gimana secara informasi itu ternyata sudah terjelaskan juga di sini sebenarnya. Kemudian bagaimana untuk pertanyaannya, karena nggak bisa gitu kan. Jadi sebenarnya sudah yang saya bertanya sebenarnya sudah terjawab juga dari penjelasan saya ini. Hanya memberikan bahwa dengan ranking ini akhirnya menguatkan raihan terhadap ajaran Islam itu sendiri, dengan bahwa kesempurnaan itu hanya memang ciptaannya Allah, bahwa planet bumi itu adalah tempat terbaik yang Allah ciptakan untuk kita manusia. Ya, tapi sebagai pemerintah itu ada sebuah ilmu ya, sains, bahwa untuk meneliti saja di planet Mars tadi. Jadi ini kan bentuknya pertanyaan, apakah planet itu bisa menjadi tempat tinggal? Tapi setelah dikasih bahwa tidak ya sampai di sini akhirnya, karena apa? Mars itu berada di luar batas zona yang layak dihuni manusia. Hanya itu yang mau saya tanya. Insya Allah ini jadi penguat buat Raihan dengan penelitian yang sudah dilakukan seperti pusaka ini, bahwa tidak ada tempat terbaik lainnya yang Allah ciptakan untuk manusia, itu untuk bumi. Dengan ada keberadaan planet-planet ya, alam semesta ini hanya untuk kita sebagai manusia untuk berpikir, tafakur, untuk mengambil pembelajaran. Seperti ini Mas kan jadi pembelajaran bahwa memang tidak layak untuk jadi pembelajaran. Walaupun tadi sama dalam itu ya, jadi kan yang kaya itu kan punya uang untuk melakukan penelitian, silakan melakukan penelitian. Tapi kita kembali bawa kepada ajaran kita ya, masa memang dalam ajaran Islam Allah ciptakan hanya bumi itu sebagai tempat tinggal kita. Dan itu untuk Raihan, untuk penulisan sudah dirapikan di sini ya beberapa kesalahan penulisan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menanggapi selama kamu melakukan penelitian ini, sebisa apa yang Raihan dapatkan itu aja. Selama kamu melakukan penulisan ini yang Raihan bisa dapatkan apa? Jadi selama ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ustaz Titin. Selama ini saya juga bertanya-tanya apakah planet Mars boleh ditinggali atau tidak. Bahkan mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa planet Mars itu bisa ditinggali, tapi itu sebenarnya kesalahan besar dalam berpikir. Karena atmosfer planet Mars itu saja
sangat tidak memungkinkan manusia untuk tinggal di sana. Jadi pelajaran yang saya dapatkan, saya ternyata mempelajari bahwa ternyata alam semesta ini luas sekali ya. Terus para peneliti juga yang sudah menelitinya sudah luas, sudah sampai ke luar bumi. Ya, itu jawaban dari Rehan. Bagaimana yang bisa diberikan? Lanjut ke pengundi dua, Ustazah Kamila. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk apa yang kemudian perayaan berakhir bisa mulai nyimak dari awal sampai akhir, itu luar biasa ya, merasa senang luar biasa sebagai apa berada. Nah sebetulnya saya seperti saya tadi bahwa kita ini sebagai manusia sudah berada kita tinggal di bumi, karena memang Allah sudah menciptakan segala sesuatunya itu untuk kita sebagai manusia, sudah ada porsinya masing-masing. Nah kalau untuk ingin mengetahui kehidupan yang ada di luar angkasa ya seperti itu, mungkin orang-orang yang maksudnya yang meneliti gitu, tapi bukan berarti dia punya niatan bahwa saya harus tinggal di mana seperti itu. Karena seperti yang dijelaskan tadi kan bahwa perbedaan itu sangat jauh sekali. Untuk kita sebagai manusia bumi saja itu membutuhkan berapa tadi 30 apa ya untuk oksigennya sama di sana kan hanya bisa 7 sampai 10 menit. Nah dalam menit ya. Nah jadi tentu saja kalau untuk keinginan sebagai peneliti saja bukan kita ingin tinggal di sana. Nah ini di sini sebenarnya sudah kita pelajari juga kan di pelajaran Kiai bahwa kita sebagai manusia itu di yang ada di dalam Al-Quran kita berpikir kritis. Nah berpikir kritis itu kan berarti kita harus banyak belajar tentang ilmu selain yang ada di bumi. Itu hanya sekedar pengetahuan saja, bukan berarti kita ingin memiliki atau menempati tempat yang sebenarnya bukan tempat kita. Padahal di situ kan di pas itu kan sudah sangat termungkinkan untuk manusia tinggal karena bisa itu kayak menzalimi diri sendiri karena tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah kemudian saya tertarik dengan yang ada di sini tentang perekonomian. Di situ kan dikatakan bahwa apa barter. Berarti kalau misalnya di sana itu kira-kira berarti uang itu tidak dipakai. Nah, begitu ya kan? Karena itu kan banyak dalam barang dan jasa, kayak oksigen dan begitu. Jadi bagaimana kira-kira kehidupannya, apakah mereka menggunakan uang atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Kamila. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa saya berpikir, saya juga mencari di beberapa sumber. Banyak yang mengatakan bahwa uang itu tidak akan dipakai di sana. Karena jika peradaban asing dibangun di sana, manusia itu akan lebih memikirkan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Seperti misalnya contoh masalah oksigen di sana dapat diatasi. Mungkin oksigen untuk tiap orang akan terbatas. Nah, jadi orang akan berpikir untuk melakukan barter antara oksigen dengan makanan. Mungkin beberapa orang akan kekurangan makanan. Jadi untuk mengurangi konflik, kan uang ini sangat memicu konflik sebenarnya untuk manusia. Manusia itu sangat tamak akan uang. Semua doi. Jadi yang paling masuk akal dan menurut banyaknya peneliti yang saya baca, mereka mengatakan bahwa sistem barter yang akan digunakan di sana. Nah. Ya demikianlah jawaban dari bagaimana mau saya bergerak. Lanjut ke pembimbing Ustaz Kiai. Kak Ustaz silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan, tidak sama-sama sudah mendengarkan presentasi dari Rehan. Kalau dari saya sendiri
Ferry sebagai pembimbing dari 3 bulan kemarin, sama-sama berkutat dengan desainnya Rehan. Pembuatannya mulai dari buat sama-sama di luar sampai di presentasi sekolah. Kita lihat ini memang judulnya agak susah ya, karena yang pertama ini tentang menuju penelitian, dan juga literaturnya itu Rehan ambil di jurnal orang yang sudah melakukan penelitian. Nah, salah satunya tadi ya itu ada miliarder namanya ya bagus. Rehan ya di sini yang Ustadz apresiasi bahwa pemilihan judul itu bagus, dimulai dari catatannya apakah planet Mars bisa menjadi rumah kedua bagi manusia. Nah, kan di situ aku main kesimpulan, dan kesimpulannya tadi akan mengatakan bahwa kalau dari Ustadz yang telah bicara sama-sama, Mars ini tidak bisa ditinggali. Ya. Memang itu sudah terkait dengan suara. Ada banyak suara yang mengatakan, salah satu juga kan tadi disebut bahasa izin. Kalau dalam Al-Quran itu suara Rahman mengatakan dari kalimat itu wahai golongan jin dan setan, jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disimpulkan bahwa ini memang tidak bisa seluruh penjuru alam semesta ini tidak bisa kita lintasi. Mampu kita lintasi, tapi dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dibuktikan juga dengan melalui esai ini, seperti tadi peluncuran roket dari Elon Musk itu ke bulan saja itu untuk menembus atmosfer saja itu sudah hancur. Ya. Apalagi mau melewati atmosfer bumi, dan sudah jauh untuk mencapai ke Mars, itu bahkan tidak bisa. Kemudian juga tadi dijelaskan oleh Rehan tentang di sana tidak ada rumput, tumbuhan, bahkan maupun seperti tumbuhan yang bisa kita makan, tomat, wortel bergerak, karena dijelaskan tadi tidak ada karena komponen biotik itu, komponen penyusunnya itu tumbuhan tumbuh karena ada nitrogen, nitrogen dan air. Nah, bumi itu kenapa bisa hijau? Bukan karena kumpulan oksigen, tapi karena kumpulan nitrogen yang bisa menumbuhkan tumbuhan wortel yang kita makan ini, kumpulan nitrogen, dan kumpulan nitrogen di Mars ini 3%. Nah, ya, jadi pertanyaan sekarang adalah ketika memang bumi mengalami penipisan dari lapisan ozon, apa peran dari Rehan, menurut Rehan? Apa peran Rehan sekarang dan teman sekalian? Ini akan jadi nanti penerus generasi bangsa. Dengan adanya semakin banyaknya produksi massal bahan peledak yang Israel itu makanan yang dari bungkus plastik, kemudian industri atau perusahaan bahan bakar minyak, bahan bakar mobil motor yang akan menipiskan lapisan ozon. Apa peran kita manusia untuk mengurangi itu? Untuk melindungi saja dulu. Demikian dari Ustaz. Dan juga Ustaz juga sudah lihat ini batu terlalu besar gambarnya, ya. Nah, gambarnya terlalu besar dan ada juga beberapa kata yang disekapnya Ustaz lupa bilang. Nah, demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan bagus dari Ustaz Kevin. Bagaimana dalam mengurangi dampak perpisahan ini? Untuk
mengurangi penipisan garis ozon ini, dia sangat memerlukan yaitu mengurangi penggunaan bahan perusak ozon, mengurangi penggunaan AC, penggunaan kulkas, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan yang menghasilkan asap. Seperti mobil sekarang kebanyakan, mengurangi pemanasan global itu pekerjaan apalagi yang berasal menghasilkan Nah, tidak hanya itu, kita juga harus memperhatikan kondisi ekosistem di sekeliling kita. Kita harus mulai penghijauan penanaman pohon, itu juga dapat membantu meringankan dampak penipisan ozon agar bahan perusak ozon ini tidak langsung mencapai ke lapisan ozon, akan diserap oleh tumbuhan. Mungkin hanya itu saja. ayah. Sekian jawaban dari Anak Rehan dan bersama. Selanjutnya dari Ayah Bunda mungkin ada penyampaian bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sedikit mengenai tulisan ini. Saya suka sekali sebenarnya mencari masuk kesimpulan. Tapi setelah melihat poin D dengan poin E, rencana Elon Musk kerjasama dengan NASA, di ujungnya baru kesimpulan. Tidak ada keterangan harusnya ada E, F kesimpulan. Mungkin begitu saja. Mohon maaf kalau saya. Mohon maaf kalau salah. Karena di sini rencana Elon Musk yang bekerja sama dengan NASA, ternyata paling akhir di situ ada kesimpulannya. Padahal harusnya itu masuk di poin E kesimpulan. Mungkin begitu. Itu pertama. Atau memang sengaja mungkin penasaran pembaca. Mungkin maksudnya juga begitu. Kedua, saya cari-cari juga memang di kesimpulan bahwa sesuatu itu tidak ada yang bumi. Nah yang kedua itu umur bumi kita itu sudah 4,5 miliar. Sementara di sini ditulis Mars itu kehilangan air itu sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Jika sekiranya memang ini akan berlanjut dan melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, bisa lebih diteliti lagi kira-kira lapisan ozon yang kita sejak 4,5 miliar tahun yang lalu itu lapisan ozon kita sudah sekian persen berkurang, artinya menipis, sehingga bisa dipastikan bahwa dari 4,5 miliar tahun yang lalu sampai sekarang dan kedepannya itu bumi kita sudah tidak kayak di bumi itu berapa tahun lagi itu harusnya sudah bisa kita prediksi dengan teknologi yang lebih canggih. Nah itu mungkin bisa lebih didalami lagi. Begitu juga Mars ini mulai kehilangan air itu sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Nah, apakah kira-kira sekarang dengan teknologi yang makin berkembang cepat itu bisa memungkinkan bahwa masih kembali kita contoh ya, bumi kan bumi kita itu tidak ada yang bisa memprediksi bahwa teknologi AI itu secepat ini bisa ada. Nah, bisa saja ke depannya dengan teknologi yang lebih canggih, air di permukaan planet Mars itu bisa diadakan. Bisa saja. Jika kita berandai-andai seperti itu. Nah ini mungkin bisa lebih difokuskan nanti ke situ jika sekiranya memang mau mengambil jurusan yang lebih spesifik ke arah sini. Itu mungkin Ustaz, maaf jika terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dari ayah yang pertama, kira-kira masih berapa tahun ke depan mungkin bisa ditinggali. Kemudian dari Bunda juga ada penyampaian bersilakan. Cukup dari Bunda. Jadi bersilakan memberikan jawaban pertanyaan dari ayah sebagai penguji 4.
Saya kira mau kasih apa? Terima kasih atau ternyata ada pertanyaan. Silakan. Kalau terima kasih nanti Jawab. Jadi yang pertama jawab itu tentang kesimpulan. Nah, sekarang jadi Tidak bab-bab. hari itu esai itu kan sekarang itu mengikuti contoh dari SMA 8. Nah, karena SMA 8 itu sebuah mapping ujian esai ini sudah 3 tahun lebih dulu dibanding dalam sekolah. Jadi dalam mengambil contoh dari SMA 8. Sedangkan contoh dari SMA 8 itu kesimpulan itu langsung dicampur dengan pembahasan terakhir, tidak ada ditulis kesimpulan sama sekali. Juga arahan dari pembimbing, guru pembimbing bilang kan kalau kesimpulan itu nggak usah dikembali, langsung saja ditulis. Terus pertanyaan tentang berapa lama lagi bumi dapat bertahan. Nah, ini ada 2 jawaban, menurut agama dengan menurut saintis. Kalau menurut agama kan kita tidak dapat memprediksi berapa lama lagi bumi akan hancur, karena kan akan sudah pasti terjadi, itu akan terjadi itu kiamat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tentang jika dipikirkan secara saintis. Banyak peneliti mengatakan bahwa tidak diketahui pasti bumi ini akan bertahan berapa lama, namun bisa diprediksi sekitar mungkin masih miliaran tahun lagi bumi itu akan hancur tertelan oleh evolusi akhir dari matahari. Jadi matahari itu akan berevolusi menjadi besar dan akan menelan planet-planet di sekitar. Demikian jawaban dari anak kepada ayah ketawa ya. Kalau tadi dari Bunda masih ada yang lain sebagai anak. Tahu nggak judul penelitiannya tugasnya Rena, tahu nggak? Ayo Bunda tahu judulnya ini? Iya, tahu nggak Kalau sih? berdiskusi atau Tahu. Di mobil kadang diskusi kalau Kalau tadi presentasi saya dengan Rehan, maka kita tutup dengan oh ya, soal lanjut audiens seperti yang bertanya ada teman-teman kelas 12, ada dari kelas 11. Saya mungkin mau tanya kalau nggak bisa pakai AC mau bagaimana kipas jalan kaki. Ya, sudah Jasmine ada pertanyaan. Ya, kita cukupkan. Lena. Baiklah, alhamdulillah kita cukupkan. Selesai penampilan yang sangat baik dan ternyata kesimpulannya bahwa belum ada planet lain yang dapat ditinggali sesempurna bumi. Itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun ada NASA, walaupun ada apa, mereka hanya dapat menciptakan satu saluran oksigen dengan kuasa Allah bumi yang dengan begitu banyak orang manusia mereka bisa hidup tidak berebutan oksigen, tidak berebutan air. Ya, kita cukupkan dengan melepaskan hamdalah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa